Awal tahun merupakan waktu yang paling tepat untuk kamu mengevaluasi investasi kamu selama setahun terakhir dan memulai investasi kamu untuk tahun ini. Namun masalahnya tahun ini ada bayang-bayang resesi dan ketidakpastian global. Nah, kalau begitu, apa ya strategi yang paling tepat agar investasi kamu bisa memberikan imbal hasil yang diinginkan dan membantu kamu mencapai perencanaan keuangan di tahun ini? Selengkapnya, simak terus video ini. Halo, perkenalkan nama saya Mas BKY. Saya adalah kreator di channel ini. Saya adalah juru cerita ekonomi berbahasa Jepang, jelas dan gampang. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana strategi investasi di 2023. Sebelum memulai, saya akan membuat disclaimer terlebih dahulu. Yang pertama, saya bukan seorang certified financial planner, melainkan saya seorang wartawan ekonomi yang kerap menulis tentang berita keuangan dengan mewawancarai banyak financial planner. Jadi saya secara tidak langsung memahami dan mengetahui ilmu tentang perencanaan keuangan dan investasi. Nah, ilmu itu sudah saya praktekkan selama 9 tahun terakhir ya. Jadi saya juga seorang active investor. Lalu disclaimer yang kedua, bahwa yang saya sampaikan di sini sifatnya edukasi, bukan mengarahkan kalian untuk berinvestasi di satu instrumen investasi tertentu. Jadi ibaratnya saya hanya memberikan kail, nah kalian yang akan memancingnya sendiri. Atta Halilintar jago main bola. Kalau kamu mau pintar, tonton video ini selengkapnya. Merencanakan strategi investasi itu juga berarti kita harus memperkirakan potensi perekonomian selama 1 tahun ke depan seperti apa. Nah, seperti kita tahu di 2023 ini banyak ramalan akan terjadi resesi dan ketidakpastian global. Nah, soal resesi dan ketidakpastian global ini sudah pernah saya jelaskan di video saya yang ini. Nah, saya sangat menyarankan kalian pause dulu video soal strategi investasi ini dan nonton dulu tentang video resesi itu. Nah, kalau sudah selesai baru kita kembali ke video ini. Nah, dari video itu kita belajar bahwa sebetulnya potensi Indonesia mengalami resesi itu kecil, tapi bukan berarti tidak ada. Karena risiko ketidakpastian global itu masih tinggi dan juga kita mengenal apa yang namanya black swan, yaitu faktor-faktor yang tidak terduga di dalam dunia ekonomi. Nah, untuk itu artinya di 2023 ini resiko itu masih tinggi. Nah, dengan asesmen risiko global dan ketidakpastian yang masih tinggi itu, saya sendiri akan melaksanakan 2 strategi investasi ini. Strategi yang pertama adalah memperbanyak porsi investasi konservatif dan mengurangi porsi investasi yang agresif. Artinya, perbanyak deposito, emas, obligasi, dan kurangi investasi di saham. Lalu strategi yang kedua adalah tidak perlu serakah berinvestasi dengan mencari imbal hasil yang tinggi. Sebaiknya berinvestasi itu tahun ini lebih kepada bagaimana tidak sampai merugi dan imbal hasilnya bisa menutupi tingkat inflasi. Lalu kita bahas dulu ya strategi yang pertama tadi, bahwa kita perlu memperbanyak investasi di konservatif dan mengurangi di agresif. Nah, penjelasannya kenapa harus seperti itu? Karena dengan asesmen risiko ketidakpastian yang tinggi, maka yang perlu kita lakukan adalah mengurangi risiko itu. Nah, cara mengurangi risiko itu ya dengan berinvestasi di instrumen investasi yang memiliki profil risiko yang rendah, seperti itu, dan menghindari investasi dengan profil risiko yang tinggi. Nah, untuk kalian bisa memahami apa saja instrumen investasi dengan profil resikonya, itu sudah pernah saya jelaskan di video yang ini.
Nah, yang pertama kenapa harus berdeposito? Nah, deposito merupakan instrumen investasi yang paling sederhana. Jadi kita cukup menaruh uang kita di bank dan akan memperoleh imbal hasil dari bunga deposito. Nah, saat ini terjadi kenaikan suku bunga acuan di seluruh dunia termasuk di Bank Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan ini artinya meningkatkan tingkat besaran bunga deposito. Artinya imbal hasil yang kita peroleh dari deposito itu jadi meningkat. Nah, deposito ini kemungkinan besar untuk gagal bayar itu kecil sebab sudah ada LPS ya, lembaga penjamin simpanan yang akan menjamin simpanan kita hingga 2 miliar dengan catatan bunga depositonya tidak melebihi bunga penjaminan LPS ya. Nah, jadi sebelum kalian berinvestasi di deposito, pastikan bunga deposito yang ditawarkan bank itu lebih kecil dari bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS. Nah, saat ini bunga penjaminan LPS itu di angka 3,75% per tahun. Jadi kalau misalkan kalian berinvestasi di deposito dengan bunga 4% setahun, itu tidak dijamin LPS. Tidak melanggar, tapi saat bank itu gagal bayar, amit-amit kalian tidak akan dijamin pinjamannya. Lalu yang kedua adalah mengenai obligasi atau surat berharga negara. Nah, selain deposito, SBN atau obligasi ini termasuk instrumen investasi yang berisiko rendah karena secara mekanisme ini risiko gagal bayarnya rendah. Kenapa risiko gagal bayarnya rendah? Karena obligasi ini pada dasarnya adalah negara berhutang pada warganya dan warganya itu mendapatkan imbal hasil dari hutang tersebut. Nah, kenapa obligasi ini menarik dalam kondisi ketidakpastian? Yang pertama tadi karena risiko gagal bayar yang rendah, lalu yang kedua karena saat ini tengah terjadi tren kenaikan suku bunga di seluruh dunia. Nah, kenaikan tren suku bunga di seluruh dunia ini juga ikut memicu kenaikan suku bunga imbal hasil dari obligasi. Nah, jadi udah aman dan imbal hasilnya juga tinggi. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang emas. Emas ini merupakan salah satu instrumen investasi yang paling aman. Kenapa? Karena emas ini laku di seluruh dunia. Harganya itu terstandarisasi sama di seluruh dunia. Nah, emas ini adalah instrumen untuk melindungi nilai aset kamu gitu ya. Jadi saat kondisi penuh dengan ketidakpastian, dengan membeli emas maka nilai aset itu akan relatif stabil, tidak jeblok banget, tidak naik banget gitu ya. Nah, tren harga emas itu memang kecenderungannya akan selalu naik karena hukum supply and demand ya, pasokan dan permintaan. Pasokan emas di seluruh dunia itu ya segitu-segitu aja gitu. Mungkin ada tambahan penemuan tambang emas baru ya, menaikkan atau menurunkan harga, tapi permintaannya itu tetap bahkan meningkat gitu ya. Itu yang membuat harga emas itu memiliki kecenderungan naik terus. Nah, emas ini punya karakter bisa melindungi nilai aset tadi itu ya, atau bisa disebut juga safe haven. Maka saat pada era ketidakpastian seperti saat ini, harga emas itu malah kecenderungannya akan naik gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat secara historis pada 2020 ya. Saat 2020 saat pandemi itu dunia penuh dengan ketidakpastian, akhirnya investor itu mencari kelas aset yang bisa melindungi nilai asetnya, maka diralihkan ke emas. Jadi kita bisa coba kita tengok ini ya. Nah, saat ini di hadapan kita ini ada grafik harga emas di Indonesia selama 5 tahun terakhir ya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah harga emas itu mengalami kecenderungan naik secara signifikan saat dunia mengalami ketidakpastian. Kita ambil contoh pada tahun 2020 ya. Pada tahun 2020 itu di awal tahun harga emas Antam itu dibuka dalam perdagangan itu sekitar 799.000 per gram ya. Nah, atau 800.000 lah ya kita buletin. Nah, ini kita lihat grafiknya di sini mengalami kenaikan yang luar biasa ya, karena ini kan Covid nih. 2020 ya, di sini bisa kita lihat April 2020 harganya sudah 963.000 per gram. Jadi hanya dalam waktu 4 bulan sudah naik 163.000, kan luar biasa sekali itu ya. Nah, karena dunia terus penuh dengan ketidakpastian,
ya pada saat tahun 2020 ya, kita ingat semua harga emas mencapai puncaknya pada Agustus 2020 dengan harga 1.056.000 per gram ya. Jadi bayangkan hanya dalam waktu 8 bulan dari 800.000 mencapai 1 juta atau kenaikan 200.000 hanya dalam waktu 8 bulan. Which is itu biasanya kenaikan 200.000 itu membutuhkan waktu bertahun-tahun ya. Jadi kan kita di sini 800.000 Januari 2020. Nah, harga 600.000 tuh masih ya 2018 atau belakangnya lah gitu ya, butuh waktu 2 tahun. Nah, lalu strategi berikutnya, jadi tadi sempat saya sampaikan di depan bahwa kurangi investasi di saham. Berarti maksudnya nggak boleh main saham gitu? Ya boleh aja, nggak masalah gitu. Justru saat dunia penuh dengan ketidakpastian itu, kecenderungannya harga saham itu akan turun. Nah, saat harga saham itu turun, itulah saatnya kalian masuk ke pasar modal karena harga sahamnya jadi lebih murah gitu ya. Dengan catatan kalian tidak buru-buru mencari imbal hasilnya dalam waktu cepat, tapi kalian harus nunggu dulu 1-2 tahun sampai harga sahamnya itu naik lagi, IHSG naik lagi, perekonomian membaik lagi, dan itulah saat kalian mengambil keuntungan. Jadi coba kita lihat historis dulu ya saat tahun 2020 harga saham ya. Oke, jadi di depan kalian ini ada grafik indeks harga saham gabungan dalam 5 tahun terakhir. Yang ingin saya sampaikan adalah saat terjadi dunia penuh dengan ketidakpastian global, kecenderungannya IHSG ini akan merosot turun gitu ya. Seperti kita lihat di sini pada 2020 indeks harga saham gabungan pada awal tahun 2020 itu dibuka di level 6.300. Nah, ini indeks harga saham gabungan merosot hingga titik terendahnya di 4.100. Nilai penurunan indeks harga saham gabungan itu menurunnya hingga 2.000 lebih gitu. Nah, artinya harga-harga saham ini juga akan jadi lebih murah kan, karena indeks harga saham gabungan itu kan sebenarnya harga rata-rata saham-saham yang ada di bursa efek gitu ya. Nah, memang kalau kalian investor jangka pendek, ini amsyong banget nih dunia penuh dengan ketidakpastian gini, dengan harga saham turun gini kalian pasti merugi berdarah-darah merah. Tetapi di saat itulah kalian masuk nih kalau di titik terendah sini nih, ini kan harganya jadi lebih murah gitu, dan nanti trennya akan bertumbuh dalam setahun 2 tahun lagi akan bertumbuh gitu. Jadi bayangkan kalian beli saham di harga 4.100 ya. Nah, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian ya, kita tahu 2022 sudah membaik perekonomiannya, ini juga udah di 7.000 gitu, 7.000, 6.000 gitu. Kalian sudah mendapatkan keuntungan. Jadi kembali lagi, apakah boleh main saham? Ya boleh aja silahkan, tapi dengan persepsi ambil untungnya tidak dalam waktu dekat, harus sabar. Oke, baru saja kalian menyaksikan strategi investasi saya di 2023. Barangkali bermanfaat untuk kalian ya. Kalau kalian merasa punya strategi investasi yang berbeda sendiri ya silahkan saja, nggak masalah, nggak apa-apa. Ini saya hanya sharing dan edukasi saja, siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian. Nah, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share juga ke teman, saudara, keluarga, pacar, tetangga, siapapun lah ya, supaya bisa merasakan manfaat yang sama seperti kalian. Boleh juga like, juga komen juga, kalau masih bingung kita bisa diskusi di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.